Aku kembali dibodohkan sebanyak 25 kali dalam berhitung. 1.000 dapat 2 batang dan 8.000 rupiah 12 batang. Pikir kau pada puncak didi semilir angin. Pikir kelu pada puncak didi semilir angin, menghangatkan lengan. Terbersit ungkap niaga kecil tak berizin lebih kejam mengambil kelebihan nilai jual. Nilai lebih adalah korup pada dimensi. Tak dicari harga menambahkan dan banyak dicari harga dilipatkan. Frase simpang jalan itu benar bahwa tidak semua pedagang kejam. Hanya keengganan melangkah lebih jauh pada tempat yang tepat saja. Lahir dalam tangis hangat, klub periode, dibimbing pada langkah etika buih air terjun, liar roda gerobak berputar siang padat bagi keberlangsungan SPBU, lotre dalam kemasan MSG, dan topping debu putih, teratak sunyi saksi rentetan tangan tak dibasuh, selepasnya berhitung keberadaan sunyi. Adalah keuntungan rapat dan padat tak berizin pada keliaran kemiskinan tabung hijau, seolah wajar menggunakan kemiskinan pada reruntuhan kristal. Aku akan tetap mengirimkan lembaran cacat ini, isian tentang sampaian tanpa bunyi, titik aman sebelum gelombang bunyi. Ia menyapa adalah sejajar dengan sumber bunyi, atau mendaki lebih tinggi lewati banyak lautan luas. Bunyi hidup dalam napas bergerak dalam lega daratan, lewati banyak lembah dan lorong. Sindaknya aku asing dalam keluguan udara sejuk, dalam sapa langkah para pekerja. Ketika uang dibungkang diam dalam antrian legalitas, sunyi lorong kosong itu makin tegas dilihat. Uang hanya catatan cacat pada bank, rusak terpendam pada kelamnya celengan bambu. Sejarah mengaburkan kekuatan uang bukan pada propaganda catatan cacatnya. Menyimpan lembaran legal berwarna adalah ilegal. Aliran perpindahan ruang sebuah gerak membingkai klub periode adalah penimbun uang. Ia menyimpan lembaran berwarna dengan santun dan sopan. Karena aku tidak sendiri dalam kesunyian, ikan asin dan nasi merah panas cukup menghangatkan. Buah tomat bertahan dalam kondisi cuaca panas. Ia retak, pecah buah, dan dianggap buah buruk. Aku dikenal sebagai apa selain gema, gaung yang masih mendengar suara kipas. Sinyal lapar itu kembali hadir. Baru 2 jam dan aku lupa menaburkan garam beriodium saat memasak ikan asin. Seribu umbi tumbuh, daun tak lagi hijau, resah pada persimpangan menua dan membusuk. Jerapah datang menginjak dan daun kembali tumbuh. 1.000 umbi masih dugaan terpendam di dalam tanah. Umbi itu jangan dibaca ubi, karena umbi tak harus wortel. Putaran bintang hadir kala terpejam. Ternyata hanya dibutuhkan hujan 2 jam agar nyamuk berpindah tempat. Aku terjaga dengan sadar setelah mimpi berwarna itu mengajak sisipan dalam memperlihatkan warna dan aroma serta sakit di dada. Setelah ini akan hadir bahagia disertai peri dalam nyata. Sebelum gelombang mimpi ini sampai padanya, aku terjaga sambil memandang pengulangan pada keabadian waktu beku, di mana aku masih tetap duduk dan diam dalam antrian keramaian. Terngiang protes dalam bingkai mimpi. Mengapa tidak menyapa? Teringatku akan waktu 3 hari sudah hilang sapaan. Aku kembali bersin.
Tanah sawah berlumpur mempercaya aku sebagai raja kecil atau pangeran. Kemudian propaganda adiwarna dan wacana merasuki etalase toko. Kisah kumpulan berbanderol dimulai dan meluncurlah klub plagiat. Bersembunyi dalam samaran propaganda warna, sempat terbesit indahnya bingkai berisi warna putih dan biru. Sekilas guratan merah menunduk, melihat hanya sepatu capung aku kenakan. Aku kembali tenggelam dalam bejana dan hanya berlari pada pesona ruang kelam. Kebanggaan itu hilang karena isi periuk. Mereka adalah kita, mereka dan aku. Perhiasan mereka berjarak lebar dari hati dan hanya tanah liat berusia tua. Malam hari di desa amat sejuk dihiburkan suara jangkrik. Manusia hanya makan 3 kepal nasi sudah kenyang. Selepas itu adalah timbunan. Kini kita bergerak tidak selama para leluhur melangkah berjalan sejajar dalam barisan. Mungkin karena ukuran waktu mereka hanya pagi dan petang, kebanggaan kembali hadir ketika gesekan khusus terjadi. Rupanya sudah waktunya makan malam. Sebelum rekaman tadi malam, lahir pikir dari suara dengung kipas. Ia menyapa dengan gurihnya. Mengapa menapaki jalan harus dibuat berkotak dan berkelok? Mengapa membenarkan keberlakuan dan keberpihakan harus selalu 0 dan 1? Remang dan terang selalu menghantar pada tatanan emosi. Kayu kopi itu kembali membuat sariawan di bibir, menciumnya dalam isapan nyala tembakau. Terkelabui oleh 1 dan dibutakan oleh 0. Ini hanya kisah remang dan terang, sekedar kisah cahaya, tentang cahaya pada ruang di mana keberadaannya dibuka dan dipadatkan, seperti makan 300 gram serat dari umbi atas dan umbi bawah, seperti memanggil ingatan agar tayang di waktu kebelet pipis dan setelahnya. Kemudian sadar, kepemilikan yang ditampilkan adalah remang pada nilai 0 diberdaya oleh 1 dalam propaganda nilai sama berujung pada kisah sekat, hanya memindahkan padatan, tidak akan mengubah volume pada luasan ruang dan waktu. Aku kembali terbodohkan. Rupanya bukan derita berkepanjangan dan tiada akhir yang membuatku menangis. Hanya keengganan mengakhirinya menghadirkan sayatan tak terlihat. Kegentaran akan menjadi bagian besar terasingkan. Kemudian semua kembali normal. Yang mati akan diurus yang hidup. Pedagang baru akan lahir. Dan hasil karya asli akan disisihkan. Kisah sedih dalam periode di mana aku masih di luar. Kisah sedih di mana kawan sejuang berletak dalam periode pengelola kesedihan.